Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila, Merdeka. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel Santri Laskar Nusantara. Tuhan tidak perlu dibela. Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur pernah menulis sebuah artikel yang menjadi bahan perbincangan dan diskusi hingga saat ini. Artikel tersebut berjudul Tuhan Tidak Perlu Dibela, diterbitkan oleh Tempo pada 28 Juni tahun 1982. Kemudian pada tahun 1996 kumpulan tulisan Gus Dur dihimpun dalam sebuah buku dengan judul yang sama, Tuhan Tidak Perlu Dibela. Kritikan Gus Dur di dalam artikel-artikel tersebut mendapat kecaman dari sebagian orang yang hanya membaca judul atau membaca tanpa dimaknai secara dalam dan langsung terbakar. Seperti pernyataan Gus Dur, Islam yang ramah bukan Islam yang marah, Islam yang kritis terhadap aksioma yang lama, Islam terbuka pada hal baru, dan sebagainya. Gus Dur adalah seorang tokoh pluralisme, humanisme, seorang pemikir yang kritis reformis. Jadi semua yang ditulis Gus Dur itu, jika kita maknai dan renungkan mendalam, sangat bagus. Di dalam salah satu tulisannya, Tuhan Tidak Perlu Dibela, Gus Dur menyatakan bahwa dalam sejarah, agama memang sama sekali tidak dapat steril dari berbagai hasrat dan kepentingan manusiawi, sehingga pada titik tertentu, kerap ditunggangi dan diseret ke wilayah yang cukup politis, menjadikannya semacam legitimasi sikap politis dari kepentingan suatu kelompok. Nama Tuhan dibawa ke sana kemari, mirip sebuah barang dagangan. Kalau sudah demikian, apakah yang terjadi? Sebenarnya bukan merupakan reduksi terhadap nilai luhur dari misi agama itu sendiri. Pernyataan Gus Dur ini sangat tepat. Kita bisa lihat contoh nyatanya pada tahun 2016 dengan demo berjilid-jilid dengan judul Bela Agama hanya untuk memenangkan jabatan gubernur. Maka agama diperdagangkan, memperalat ayat dan mayat. Dari dulu sampai sekarang, agama dijadikan kendaraan politik kotor. Pada 4 Februari 2019 terjadi pertemuan bersejarah di Abu Dhabi antara Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmad Al-Tayyib dan Paus Fransiskus. Mereka menandatangani deklarasi persaudaraan yang menyerukan perdamaian di antara negara, agama, dan ras. Sewaktu menghadiri penandatanganan, kedua tokoh tersebut berjalan bergandeng tangan, simbol persaudaraan antar keyakinan. Kami dengan tegas menyatakan, agama tidak boleh digunakan untuk menghasut terjadinya perang, kebencian, permusuhan, dan ekstremisme, juga untuk memicu aksi kekerasan atau pertumpahan darah. Adapun kalimat yang ada dalam deklarasi tersebut adalah Tuhan tidak perlu dibela. Dan ini mengingatkan kita pada 37 tahun yang lalu, di mana Gus Dur menulis sebuah artikel dengan judul Tuhan Tidak Perlu Dibela. Pernyataan Gus Dur ini memang tepat, tetapi bagi kaum radikal, kaum tidak berakal, maka pernyataan Gus Dur ini sangat dibenci mereka. Adapun pernyataan lengkap Gus Dur sangat bagus. Tuhan tidak perlu dibela, Dia sudah maha segalanya. Belalah mereka diperlakukan tidak adil. Sebuah kata dengan makna yang sangat dalam bagi yang mau menggunakan akalnya. Tuhan tidak perlu dibela. Di dalam sejarah manusia, salah satu penyebab peperangan adalah agama. Perang karena agama, saling berebut wilayah yang disucikan. Ratusan tahun berperang dengan membawa agama, sangat sia-sia dan hasilnya pertumpahan darah, dengan banyak sekali kematian, dan semua ini akibat dari membela Tuhan. Tuhan tidak perlu dibela. Pembenaran dalam membela agama akhirnya melahirkan kekerasan dan teror. Sedikit-sedikit penistaan agama dan harus dihukum. Kegilaan kata penistaan agama adalah seperti di Pakistan dan Afghanistan. Main hakim sendiri, dibunuh, dibakar, dan semua ini akibat dari membela Tuhan. Tuhan tidak perlu dibela. Dalih atas perintah Tuhan untuk mendirikan negara agama atau khilafah, maka angkat senjata, banjir darah, nyawa tidak ada harga, pembunuhan dan sangat banyaknya kematian itu diharuskan demi cita-cita, hancurkan negara, hancurkan bangsa, dan semua itu akibat dari membela Tuhan. Tuhan tidak perlu dibela. Pembenaran pembunuhan atas nama agama dan semua itu akibat dari membela Tuhan. Tuhan tidak perlu dibela. Sebuah bangsa jika terus-menerus berkutat dengan agama, hanya sibuk menghafal untuk masuk surga,
dengan alasan membela Tuhan, maka dipastikan bangsa seperti ini tidak akan pernah maju dan akan mundur jauh ke belakang, tenggelam dalam kebodohan. Sebuah bangsa tidak akan pernah maju, salah satunya disebabkan tidak adanya minat belajar ilmu pengetahuan dan teknologi, hanya sibuk berkutat soal agama dengan tujuan surga dan membela Tuhan. Tuhan tidak perlu dibela, semua agama bergandengan tangan, simbol persaudaraan antar keyakinan. Lupakanlah yang paling benar, lupakanlah kebencian dan permusuhan. Bersatulah semua di dalam agama cinta, dan Tuhan itu tidak perlu dibela. Dia sudah maha segalanya. Belalah mereka diperlakukan tidak adil. Tuhan tidak perlu dibela. Bisa jadi kamu bukan sedang membela Tuhan, melainkan membela kepentingan dan pandangan kamu sendiri. Tuhan tidak perlu dibela. Belalah kemanusiaan. Periksalah, kamu menyembah Tuhan atau egomu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam Pancasila, merdeka. Laskar Nusa